Halo, selamat datang kembali dengan channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ide yang penting yang ternyata bisa mengerjakan untuk 3 buah soal geometri dari Mind Your Decisions. Ya. Apa ide penting itu? Mari kita sama-sama saksikan. Ya. Jadi ini kita lihat ada 3 soal. Ya. Yang pertama ini barusan beberapa waktu yang lalu saya bikin videonya. Kemudian soal yang kedua ini oleh Prestal Walker digunakan untuk menjawab soal yang pertama. Jadi ini lebih umum, soal yang kedua ini lebih umum dari yang pertama. Kemudian ada juga soal yang lama, soal yang ini. Ya. Nah, tapi sebetulnya ketiga-tiganya menanyakan hal yang sama, yakni mencari jari-jari dengan informasi yang diberikan, dan ternyata mereka bisa dikerjakan dengan ide yang sama. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada apa ide tersebut, kita akan buktikan terlebih dahulu satu, ya bisa kita sebut lema yang akan kita gunakan terus-menerus. Jadi si lema ini adalah kurang lebih ide yang akan kita gunakan. Ya, oke. Ini gambar segitiganya kurang bagus, tapi ya anggap saja oke ya. Jadi kita punya segitiga, misalkan kita punya segitiga ABC ini ya. Kita punya sebuah segitiga dan ada lingkaran luar. Ya. Kemudian kita sebut sisi yang di depan sudut A sebagai A kecil, yang di depan sudut B, B kecil, dan yang di depan sudut C adalah C kecil. Oke. Nah, kita tahu bahwa luas segitiga itu apa? Sama dengan setengah AB kali sin C besar, ya. Salah satu di antaranya. Oke. Nah, sekarang katakanlah misalkan si titik pusat lingkarannya itu ada di sini. Kemudian kita gambar suatu garis. Karena dia melewati titik pusat, maka si garis yang terputus-putus ini adalah diameter. Ya. Kemudian si diameter ini kita hubungkan ke sini. Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau kita buat segitiga yang salah satu sisinya diameter, maka sudut yang ininya berapa? Dia adalah sudut 90 derajat. Dan ini diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Ya. Nah, menurut aturan sinus, apa yang berlaku? Kalau kita tinjau segitiga yang ini, ya, yang di depannya sudut A, yakni 2R, 2R per sin A, sama dengan apa? Sama dengan C per sin ini. Ya. Akan tetapi, sudut yang ini dengan sudut yang ini sama besar, karena mereka dua-duanya menghadap tali busur AB. Berarti si 2R per sin A itu sama dengan C per berapa? Per sin C besar ini. Nah, perhatikan bahwa si A yang ini, ya kalau maksudnya ketika kita melihatnya segitiga yang ini ya, si A-nya adalah sudut siku-siku ini. Ya. Berarti sin 90 derajat adalah 1. Atau ini mengakibatkan C-nya itu apa? Atau sin C-nya menjadi, ini kita coret, bisa ubah jadi 1. Jadi yang sebelah kiri 2R saja. Berarti kalau sin C-nya pindah ke sebelah kiri, sin C-nya menjadi C per 2R. Oke. Atau luas segitiga menjadi apa? Sama dengan setengah AB dikali sin C. Sin C-nya adalah C per 2R. Atau sama aja dengan ABC dibagi 4R.
Nah, semua persoalan yang tadi semuanya menanyakan jari-jari. Jadi kita akan ubah ini menjadi jari-jari sama dengan ABC dibagi 4L dengan L-nya luas segitiga. Oke. Nah, jadi ini yang akan kita pergunakan untuk menyelesaikan ketiga soal yang tadi kita tampilkan, ya. Oke, pertama kita lihat soal yang ini, ya. Jadi si formula tadi kita pergunakan kalau kita punya sebuah segitiga dan lingkaran luar dari segitiga tersebut. Berarti kita membutuhkan 3 titik pada lingkaran. Yang mana 3 titik tersebut? Kita gunakan warna yang merah. 1, 2, 3. Ya. Jadi tugas kita adalah mencari panjang sisi-sisi dari segitiga ini. Oke, kita buat segitiganya. Oke, kita beri nama misalkan apa? ABC. Ini A, ini B, ini C. Dan kita gunakan konvensi yang tadi, yang di depan sudut A besar adalah A kecil, yang ini B kecil, yang ini C kecil. Oke, yang sudah jelas karena setiap satu buah persegi panjangnya 2. Oh, mungkin sebelum lebih lanjut, jadi kemarin itu sebetulnya videonya agak terpotong ketika saya membuat solusi tentang persoalan yang ini. Tadinya mau dibahas cara yang kedua ini. Nah, cara kedua ini saya dapatkan dari Pak Fajar Yuliawan. Beliau juga salah satu pembina di tim Olimpiade Matematika Indonesia. Ya. Nah, setelah saya lihat Pak Fajar mengerjakan dengan cara itu, saya lihat-lihat lagi solusinya Prestal Warkar yang menggunakan soal yang kedua tadi. Nah, ternyata si bentuk yang umumnya itu bisa dikerjakan juga dengan cara seperti ini. Jadi inilah saya buat video ini, terinspirasi dari solusi Pak Fajar, ya. Oke, A-nya adalah berapa? A-nya panjang sisi dari persegi, A-nya sama dengan 2. B-nya didapatkan dengan Pitagoras lewat segitiga mana? Segitiga ini. Ya, segitiga ini. Seret. Oke. Berarti apa? B kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah, ini ada 1, 2, 3, 4 buah sisi. 4 kali 2, 8. Ya, 64. Jadi sama dengan 68. Sebentar, saya kemarin salah ngitung soalnya. 2 kesininya 1, 2, 3, 4. Oke ya. 8 kuadrat dengan 2 kuadrat. 4 ditambah 64, 68. Berarti B-nya akar 68. Kemudian, gimana dapat C kecil? C kecil ini didapat dari segitiga ini. Ya, segitiga yang ini. Ini alas, ini tinggi, ini sisi miring. Ya, berarti gimana? Berarti C kuadrat sama dengan ini 2 buah sisi persegi, 4 kuadrat, ditambah yang ini 8 kuadrat. 64 ditambah 16. 64 ditambah 80 ya? Betul? 16 ditambah 64. 80. Ya. Berarti C-nya akar 80. Nah, sekarang si luas segitiga ABC gimana cara nyarinya? Kita bisa lihat si luas segitiga ABC itu sebagai segitiga yang alasnya A dan tingginya ini 8. Ya, berarti L-nya adalah setengah kali 2 kali 8 sama dengan
8. Kita masukkan ke formula tadi. R adalah apa? ABC 2 kali akar 68 kali akar 80 dibagi dengan 4L. 4 kali 8. Oke, bisa sederhanakan jadi berapa? 68 itu dibagi 2 bagi 34, 4 kali 17 ya. 4 kali 17. Jadi 2 kali 2 akar 17. Kemudian 80 itu 4 kali 28, 4 kali 20, 16 kali 5 ya. 16 kali 5 adalah 4 akar 5. Dibagi dengan 32. Yang atasnya 4 kali 4, 16. Jadi setengah. Setengah. Akar 17 dikali akar 5 adalah akar 85. Dan jawaban ini sama dengan apa yang kita dapatkan pada video sebelumnya. Ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, Anda coba dulu ini dengan prinsip yang sama. Ya, mau dicoba? Silakan. Kalau mau nyoba, Anda pause dulu videonya sekarang. Oke, kita bahas. Tadi idenya gimana? Cari 3 titik pada lingkaran. Ya, mana? Ini, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu bikin segitiga yang menggunakan ketiga titik tersebut. Ini sisinya, kemudian ini. Oke, seperti tadi misalkan kita beri nama, tapi ini udah ada ABC ya, kita pakai X, Y, Z aja. Misalkan ini X, Y, Z. Berarti yang di depan sudut X, X kecil, di depan sudut Y, Y kecil, yang ini Z. Oke. Bagaimana dengan panjang X kecil? X kecil, X kuadrat, bisa didapatkan lewat segitiga siku-siku yang ini. Segitiga siku-siku yang ini. Yang sisi-sisinya B, C, dan X. Berarti X kuadratnya apa? X kuadratnya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke. Kemudian, ya ini bisa kita selesaikan juga dalam X. Berarti X-nya adalah akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Bagaimana dengan Y kecil? Y kecil yang ini. Oke. Bagaimana bisa nyari Y kecil? Y kecil ya udah ditulis sebetulnya ini ya. Udah sama dengan A. Berarti Y sama dengan A aja. Y sama dengan A. Oke. Kemudian Z kecil. Z kecil, gimana cara dapat Z kecil? Kita bisa perpanjang yang ini sampai sini. Kemudian ini ke sini. Ini mungkin gambarnya nggak terlalu bagus. Tapi maksudnya di sini siku-siku ya. Oke. Ini si Y dipindahkan, atau ya Y yang sama dengan A, berarti ini A dipindahkan ke sini. Kemudian B dipindahkan ke sini. Berarti Z kuadrat, kalau kita gunakan segitiga siku-siku yang ini, apa yang dapat? Z kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti Z-nya sama dengan akar A kuadrat. Oh, sorry. Saya tidak kelihatan. Maaf. Ini X-nya A tambah C ya. Jadi, apa? Z kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A tambah C dikuadratkan. Oke. Ya, Z-nya adalah akar dari B kuadrat ditambah A tambah C
kuadrat. Oke. X, Y, Z-nya sudah ada semuanya, tinggal nyari luas segitiganya. Nah, luas segitiga X, Y, Z, gimana cara ngelihatnya? Luas segitiga ini bisa dilihat sebagai segitiga yang alasnya adalah A dan tingginya adalah B. Berarti si luas segitiganya adalah setengah A kali B. Semuanya sudah ada, tinggal dimasukkan. Berarti R-nya adalah X, Y, Z dibagi 4L sama dengan, ini kita tulis Y dulu, nggak apa-apa, A akar B kuadrat tambah C kuadrat dikali akar B kuadrat ditambah A ditambah C kuadrat dibagi dengan 4L. 4 dikali ini jadi 2AB. A-nya dicoret menjadi setengah ya, kurang bagus, kita tuliskan sebagai akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat dikali B kuadrat ditambah A tambah C kuadrat dibagi dengan 2AB. Ya, jadi ini adalah jari-jarinya dinyatakan dalam ABC. Oke? Tidak sulit, bukan? Oke, satu lagi. Kemana dia? Wah, soalnya kelewat ini. Tidak ke print halamannya. Sebentar. Mungkin kita kerjakan di sini aja, ya. Gambarnya, atau kita copy seperti ini, ada 2, 6, sama 3. Ya. Tapi saya nggak punya lahan nih. Tadi kehabisan lahan ini. Ternyata satu halaman sisanya tidak terprint. Oke, kita kerjakan di sini aja ya. Nah, untuk mengerjakan yang ini, pertama, ya kalau mau pakai yang tadi, kita harus punya 3 titik. Ini bahkan ada 4 titik kelebihannya. Ada titik ini, ada ini, ada ini, ada ini. Oke. Oke, misalkan kita pakai ya yang mana aja, yang 3 ini misalkan. Ya. Nah, pertama kita pergunakan teorema Tali-Busur bahwa yang ini dikali yang ini, yang tanda tanya, sama dengan ini kali ini. Karena 2 kali 6, 12. 3 kali berapa? Sama dengan 12. Jadi yang ini adalah panjangnya 4. Ya. Oke, kalau kita buat segitiganya kemari misalkan. Ini adalah segitiga yang luasnya, yang alasnya 8, tingginya 4. Ya. Kemudian, yang ini berapa? Yang ini adalah akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. 16 ditambah 4. Ini akar 20. Yang ini 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. 16 ditambah 36. 16 tambah 36. 52, betul? Betul ya? 16, 36. Akar 52. Oke. Kita punya semua sisinya. Akar 20, akar 52, 8. Dan luasnya 8 kali 4. Bagi 2. Ya. Jadi, saya tuliskan di sini ya. Nggak cukup lahannya. Jadi, katakanlah ini A-nya ya. A, atau langsung aja si jari-jarinya yang ini, untuk soal yang ini adalah akar 20 dikali akar 52 dikali 8 dibagi 4 kali luas. Luasnya adalah 8 kali 4 dibagi 2 kali 16. 16 kali 4, 64. Ini 8 per 64 jadi 1/8. Jadi ini akar 20, 2 akar 5. 52 itu berapa? 4 kali 13 ya. Oke, 2 kali 13.
dibagi dengan berapa? Bagi dengan 2 di sini 6 bagi 8. Ya. Yang atas ini ada angka 2, angka 2. Jadi 4 per 8 setengah. Jadi jawabannya setengah akar 65. Ya. Jadi kalau Anda ketemu soal yang semacam ini lagi, Anda tahu apa yang perlu Anda cari, yakni 3 titik pada lingkaran. Ya, ini 3 titik pada lingkaran. Ini juga 3 titik pada lingkaran. Nah, sebetulnya ide 3 titik pada lingkaran ini bisa kita pergunakan juga dengan menggunakan koordinat. Ya. Jadi pada intinya kalau Anda punya 3 buah koordinat, masukkan ke persamaan lingkaran, Anda punya 3 buah persamaan dalam 3 variabel yang diharapkan bisa diselesaikan. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.